Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh berkah dan rahmatnya ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Karena dengan takwa ini Allah akan memberikan jaminan kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih besok di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kita masih diberikan umur yang panjang dan mudah-mudahan diberkahi, sehingga masih bisa menikmati keberkahan di bulan Rajab ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah hidup kita di bulan Rajab, kemudian berlanjut di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dengan Ramadan, mudah-mudahan kita diantarkan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan perlu kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, yakni surah Al-Baqarah ayat yang ketiga yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang telah beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera, serta tak bisa dinalar secara akal oleh manusia. Hal ini disebut dengan istilah al-ghaib. Kemudian orang-orang yang bertakwa juga dicirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsistensinya dalam menjalankan sholat sebagai ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya dengan ketakwaan, maka orang yang bertakwa wajib hukumnya mengimani peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj
Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini telah disampaikan dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni surah Al-Isra ayat yang pertama. Yang tentu kita telah memaklumi dan memahami tentang ayat ini, yakni Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan spiritual ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh-oleh yang berbentuk cindera mata yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah sholat 5 waktu. Pembahasan sholat ini penting untuk diingatkan kembali kepada kita sebagai umat Islam di dalam bulan Rajab ini, sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa sholat adalah sebuah kebutuhan bagi kita sebagai umat manusia, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kemudian kita membutuhkan? Karena sholat menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh hambanya, Allah tidak butuh sholat hambanya, Allah tidak butuh apapun dari hambanya. Tetapi hambanya yang kemudian tidak melaksanakan sholat tidak akan pernah mengurangi keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya lah yang butuh rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menunaikan sholat, kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia ini, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni surah Az-Zariyat ayat 36. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat adalah salah satu ibadah yang tidak akan pernah gugur kewajibannya sebelum orang tersebut menunaikannya. Bahkan di dalam salah satu riwayat, salat disebut sebagai tiangnya agama. Artinya, coba kita bayangkan dengan sebuah rumah, apa jadinya kalau bangunan rumah tidak ada tiangnya, atau tiangnya tidak kokoh, maka cepat atau lambat rumah tersebut akan roboh. Begitu pula sholat kita, karena sholat merupakan tiang agama. Jika kemudian kita mengabaikan perintah sholat yang telah ditetapkan Allah kepada kita sebagai hambanya, maka tidak menutup kemungkinan agama yang kita anut dalam kebenarannya semakin hari akan semakin terobos
dan kekuatan di dalam jiwa kita pun akan menjadi rapuh sebagai seorang hamba, sehingga bisa dipastikan kehancuran umat di dunia ini cepat atau lambat akan benar-benar terbukti. Karena ini sudah terjadi dan terbukti saat ini. Bagaimana seorang muslim yang kemudian dengan enaknya meninggalkan perintah sholat tanpa ada beban apapun, tanpa ada penyesalan, tanpa ada kemudian rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itulah Allah akan menurunkan sedikit demi sedikit azabnya ke dunia ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita benar-benar jaga sholat yang telah dibebankan atau telah diperintahkan oleh Allah kepada kita semaksimal mungkin. Jaga dengan sebaik-baiknya, jaga dengan sungguh-sungguh agar sholat yang kita kerjakan mampu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara begitu banyaknya khasiat orang yang mengerjakan sholat, di antaranya sebagaimana tersebut di bawah ini. Yang pertama, salah satu cara agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka jaga dan kerjakan sholat. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena ini salah satu misi sholat diperintahkan Allah kepada kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kemudian yang kedua, sholat merupakan penolong di kala kesulitan itu melanda diri kita sebagai umat manusia. Sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Qur'anul Karim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan mungkin masih banyak lagi fadilah dan keutamaan sholat 5 waktu yang telah Allah perintahkan kepada kita. Namun hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga akhir dari khutbah ini kami mengajak dengan sepenuh hati, marilah bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan sholat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan kekhusyuan sholat yang kita upayakan untuk dikerjakan akan mampu membimbing kita menjadi orang-orang yang baik, yang pada akhirnya akan mengakhiri hidup kita dengan akhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
واخرج في الوقت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد بجلالك وكرمك على سيدنا مولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المختار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فإن للمتقين في الدنيا والآخرة بشرى. واعلموا أن الله تعالى مخبر وآمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله